Recording in progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam, akang teh dan teman-teman semua. Perkenalkan, aku Mutiara Biba dengan NPM akhir 0044. Dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi tugas pertemuan 5 praktikum pemrograman komputer 2. Dari mana di tugas kali ini, aku bakal membuat program kuis sederhana menggunakan dictionary, looping, dan juga percabangan atau if-else. Nah, sebelumnya normal sekali aku pakai Python online compiler dulu. Nanti aku bakal pindahin ke VS Code. Nah, di sini aku sudah ada ininya, programnya, sintaksnya. Jadi aku akan menjelaskan isi dari program ini. Jadi pertama, aku akan membuat dulu dictionary untuk menyimpan daftar pertanyaan dan juga jawaban yang benar. Ini mana di sini dictionary-nya ini bernama quiz. Terus sama dengan tanda kurung kurawal, terus di sini masukin pertanyaannya. Nah, yang dimana kalau dictionary itu strukturnya itu adalah key titik dua value. Yang dimana di sini tuh key-nya itu adalah pertanyaan dan value-nya itu adalah jawaban yang benar. Yang dimana di sini tuh key-nya itu dari pertanyaan di sini yang sebelah kiri. Terus untuk value-nya itu adalah jawaban yang ada di sebelah yang ada setelah titik dua. Ini kan Berawon, Jupiter, dan lain-lainnya ini adalah value gitu. Terus selanjutnya kita butuh variabel buat menyimpan jumlah jawaban yang benar. Yang dimana di sini aku namain variabel itu adalah skor. Yang dimana nilai awal dari skornya ini adalah 0 gitu. Jadi kalau misalkan nanti setiap kali user ini menjawab dengan benar hasil pertanyaannya itu, maka skornya itu akan bertambah nilainya 1 gitu. Itu nanti eh, di buat nanti di if else. Nah, selanjutnya, supaya kita ini bisa interaktif, itu kita eh, masukin sebuah kata-kata, sebuah tulisan buat nanti di layar itu lebih interaktif dan juga lebih menarik gitu. Jadi buat mempercantik programnya juga. Jadi di sini aku buat print selamat datang di kuis sederhana dan juga print jawab pertanyaan berikut. Ini juga buat jadi perintah untuk user menjawab pertanyaan-pertanyaan yang nanti akan dimunculkan di program ini. Gitu. Selanjutnya, sekarang aku mau menampilkan semua pertanyaan satu persatu. Nah, karena pertanyaan ini disimpan dalam dictionary, jadi kita bisa pakai looping for. Yang dimana di sini for pertanyaan, koma jawaban benar in quiz items. Yang dimana ini tuh artinya kita mengambil setiap pasangan key dari dan value dari dictionary kayak gitu. Di sini itu key-nya itu pertanyaan, yang tadi ini key-nya pertanyaan, dan untuk value-nya itu adalah jawaban benar. Nah, ini value-nya nih, jawaban yang benar. Kami rawon Jupiter, nah itu jawaban yang benar, itu adalah value-nya. Jadi ini pertanyaan, ini value, in, quiz ini adalah dictionary-nya, gitu. Jadi pertanyaan dan jawaban benar dari dictionary quiz, gitu. Nah, untuk item sendiri, ini tuh gunanya untuk mengambil key dan value, atau misalkan di program ini tuh, namanya pertanyaan dan juga jawaban benar secara sekaligus dari dictionary. Jadi itu ini bisa lebih gampang buat nanti kita mau bikin looping, buat nanti looping itu biar lebih gampang dan juga nggak perlu manggil satu-satu gitu. Jadi ini untuk mempermudah nih si items ini seperti itu. Terus nanti selanjutnya kita akan menampilkan pertanyaan dengan print pertanyaan. Nanti ini pertanyaan akan muncul di layar. Terus juga kita akan meminta user untuk menginput jawabannya. Di mana di sini pakai variabel jawaban user sama dengan, nah, di sini inputnya ini tugasnya untuk menerima jawaban dari user kayak gitu. Mungkin kalau di Java tuh kayak scanner kali ya. Nah, di sini input jawaban kamu. Nah, ini nanti diminta untuk input jawaban di sini, di jawaban kamu. Nah, terus lower ini tuh gunanya untuk semua huruf itu bisa terdeteksi gitu. Jadi mau itu hurufnya kecil, mau itu hurufnya besar, atau kayak dicampur besar dan kecil, itu tuh nggak masalah sama sekali gitu. Karena udah ada lower ini. Kayak gitu. Nah, selanjutnya, kalau misalkan user udah menjawab nih pertanyaannya, kita bakal cek nih apakah jawabannya user itu benar atau salah. Kalau misalkan benar, kita bakal nampilin tulisan benar dan juga skornya bakal bertambah. Tapi kalau misalkan salah, ya skornya nggak bertambah dan bakal ada jawaban yang benar. Nah, ini pakai pakai percabangan if else gitu. Di sini if jawaban user sama dengan jawaban benar, print benar, skor plus sama dengan 1. Jadi artinya kalau misalkan
jawaban user yang tadi di sini itu benar, itu sama kayak value dari si dictionary ini atau emang jawabannya itu benar, maka nanti bakal muncul di layar itu tulisan benar. Dan nanti skor dari user ini bakal bertambah satu. Plus sama dengan satu. Jadi variabel skor ini bakal bertambah nilainya satu. Tapi kalau misalkan jawaban usernya itu salah atau tidak sesuai dengan value jawaban benar, maka bakal ada tulisan salah. Terus bakal ditampilin jawaban yang benar itu apa. Salah, jawaban yang benar adalah jawaban benar. Seperti itu. Nah, eh, setelah semua pertanyaan yang dijawab nih, dan juga udah ketahuan benar atau salah, jawabannya benar atau salah, maka di sini aku akan menampilkan hasil akhir dari kuis tersebut gitu. Di sini pertama ini juga sama untuk mempercantik programnya aja. Hasil kuis, terus di sini di bawah kita bakal ngeprint jawaban yang benarnya itu ada berapa sih gitu. Jadi jawaban benarnya di sini skor dari variabel skor ini dari sini nih skornya, dari sini juga skornya. Nah, terus dari land quiz pertanyaan. Nah, land quiz ini itu adalah untuk menghitung jumlah pertanyaan di dictionary kayak gitu. Karena di sini di dictionary ini pertanyaan ada 5, berarti nanti yang muncul di sini itu akan ada angka 5 gitu. Jadi jawaban benar ini skornya berapa? Berapa yang benar dari 5 pertanyaan. Terus selanjutnya kita bakal menghitung nilai akhir dari kuis tadi. Jadi dengan nilai kamu titik dua skor kali 20. Kenapa kali 20? Karena pertanyaan kita kan ada 5 pertanyaan. Nah, supaya kita dapat nilai 100 itu berarti satu pertanyaan itu nilainya 20 gitu. Jadi skor dikali 20 gitu. Jadi kalau misalkan skornya benar 3 berarti ya nilainya 60. Kalau misalkan benar 4 berarti 40, berarti 80 dan selanjutnya sampai 100 kayak gitu. Nah, ini adalah programnya dan sekarang aku akan running untuk program ini. Nah, di sini nanti bakal ada tulisan selamat datang di kuis sederhana, jawab pertanyaan berikut. Apa ibu kota Australia? Tuh, misalkan aku jawab eh Canberra, tapi misalkan hurufnya campur-campur, kayak misalkan kayak gini. Kayak gini. Nah, ini tetap bakal terdeteksi benar gitu. Karena tadi udah pakai yang lower. Apa mata uang Korea Selatan? Misalkan ini aku jawabnya yen. Ini kan salah ya. Nanti bakal ada tulisan salah. Terus bakal ada jawaban yang benar adalah won. Kayak gitu. Terus misalkan ini. Aku tulis Jupiter misalkan. Terus itu benar. Terus misalkan negara mana kamu tentu sebanyak misalkan Indonesia. Berarti ini salah kan? Nah, nanti salah. Jawabannya adalah Nepal. Apa hewan tercepat di darat? Misalkan cheetah, tapi aku pakai full capital. Nah, ini jawabannya bakalan tetap benar. Nah, di sini hasil kuisnya bakal ditampilin, yaitu kamu benar 3 dari 5 pertanyaan. Dan nilai aku 60, karena aku cuman benar 3 aja. Oke, nah itu dia cara membuat program kuis sederhana di Python menggunakan dictionary, looping, dan juga if else. Semoga program ini dengan dibuat video ini itu dapat menjawab dari tugas pertemuan 5 pertemuan pembangunan komputer 2. Baik, sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.